pendukung Anies Mohaimin itu orang-orang yang militan. Jadi tiap kali mereka tampil, simpatisan itu hampir 100% itu turun ke jalan menyambut mereka, membuat pendukungnya itu terlihat sedikit. Nah, ini jangan sampai kita dininabobokan apa yang mereka sukai gitu, terutama generasi Z dan generasi milenial yang jumlahnya itu sekitar 60%. Jumlahnya cukup besar gitu. Nah, aspirasi mereka ini yang perlu ditangkap, bahwa dengan siapapun Anies berhadapan di putaran kedua, apakah dengan Prabowo atau dengan Ganjar, Anies akan memenangkan pertarungan. Dan CSIS ini kita tahu bahwa mereka bukan pendukung Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Habib Sumit Al-Hadar, bisik-bisik politik kenegaraan terkini. Nah, sehat Habib? Sehat. Masya Allah, sehat-sehat ya. Itu sambil kita bisik-bisik ya. Rupanya kita masih banyak yang perlu kita bisik-bisikan Beb ya. Nah, terutama situasi terkini ya. Semakin situasi terkini tentang besok Pilpres ya. Mulai kampanye. Iya. Kampanye. Kita kemarin melihat posisi Anies itu sudah di posisi kedua ya. Iya. Nah, ini survei ya. Iya. Ya mudah-mudahan ini bukan survei abal-abal nih. Iya, betul. Karena banyak sekali selama ini yang kita lihat kan survei abal-abal semua nih. Iya. Lalu Anies di nomor buncit ya. Iya, ini hasil survei ini cocok dengan dua survei dari lembaga survei luar negeri. Oh. Nah, pertama itu survei dari Youthing Research Australia itu. Yang kedua itu Ipsos dari Prancis. Dua lembaga survei ini itu kaliber internasional. Nah, hasil survei mereka itu cocok dengan hasil survei IPO yang terakhir ini IPO kemarin ya? Itu, di mana Anies dan pasangannya Mohaimin Iskandar itu berada di peringkat kedua, dan nggak terlalu jauh dengan Prabowo. Dengan Prabowo Subianto. Jadi artinya survei-survei dari lembaga-lembaga survei nasional itu yang menempatkan Anies selalu di nomor buncit itu ternyata terbantahkan dengan hasil survei itu. IPO, kemudian Youthing Research dan Ipsos dari Prancis itu. Nah, ini juga cocok dengan pengamatan dari ahli survei dari LP3S, yaitu LP3S ya. LP3S itu dari siapa nih namanya Agung Priyatna. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan hasil-hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei belakangan ini yang menempatkan Anies di nomor buncit. Dia bilang ya barangkali benar bahwa Anies masih peringkat ketiga, tapi tidak mungkin Anies masih di bawah 25%. Itu Anies harus di atas 25%, artinya jarak keterpilihan Anies Mohaimin itu dengan Prabowo Gibran dan Ganjar Pranowo itu tipis perbedaannya. Itu jadi jadi kalau banyak orang Indonesia yang meragukan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga survei nasional ini,
itu ada beralasan gitu, ada dasarnya itu. Karena mereka ini semuanya merupakan lembaga-lembaga survei yang lembaga survei yang dibiayai oleh partai-partai politik gitu. Ya, oleh kandidat lah ya. Ya. Sehingga tentu saja mereka akan mengeluarkan hasil yang sesuai dengan pesanan. Ya. Nah, sesuai dengan pesanan itu, memang bisa jadi memang mereka telah menggunakan metodenya yang benar gitu. Tetapi yang jadi masalah itu adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada responden gitu. Nah, pertanyaan itu pertanyaan menjebak yang kira-kira mereka menggiring ke jawaban yang seperti ini, yang seperti yang mereka kehendaki. Nah, tetapi biar begitu, saya menganjurkan kepada para pemilih, terutama simpatisannya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ini, agar tetap alert, tetap melek gitu dengan hasil ini. Jangan kita terpesona atau euforia ya. Iya, bahwa Anies sudah berada di atas, lalu kita lengah gitu, sehingga ujung-ujungnya itu kita menemukan hasil yang tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, itulah apa yang kita kenal sebagai Amin Rais Syndrome. Amin Rais Syndrome. Iya, Amin Rais Syndrome itu begini. Kita ingat waktu Amin Rais itu adalah tokoh reformasi. Ya. Nah, setiap kali dia tampil dimanapun, itu yang datang mendengar pidatonya dia itu jumlahnya luar biasa, membludak gitu. Nah, sehingga dalam pemilu 2004 itu para pendukung Amin ini begitu percaya diri bahwa Anies akan memenangkan Amin. Karena Amin Yudhoyono, Amin nama Siswono ya. Iya, karena simpatisan terhadap Anies sebagai tokoh reformasi begitu hebatnya. Nah, ternyata hasilnya Anies Amin Rais itu cuma di posisi keempat. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan Amin Rais Syndrome, gejala Amin Rais. Nah, kita takutkan gejala ini juga yang sedang menghinggapi Anies Baswedan. Iya. Setiap kali dia tampil tuh orang datang membludak gitu. Iya. Nah, kenapa perlu jawaban, pertanyaan ini perlu jawaban. Kenapa kalau Prabowo dengan pasangannya hadir itu agak sepi, terus Ganjar dengan Mahfud juga demikian, tapi Anies dengan Muhaimin itu luar biasa mendukungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pendukung Anies Muhaimin itu orang-orang yang militan. Jadi tiap kali mereka tampil, simpatisan itu hampir 100% itu turun ke jalan menyambut mereka. Sementara pendukung pasangan lain ini tidak militan pendukungnya. Mereka misalnya hari kerja, ketika Ganjar Prabowo datang itu di hari kerja, mereka nggak mau mengorbankan kerja gitu. Mereka tetap kerja itu seperti biasa, karena mereka militansi mereka itu kurang gitu. Sehingga membuat pendukungnya itu terlihat sedikit. Nah, ini jangan sampai kita dininabobokan oleh Amin Rais Syndrome. Iya. Tapi kita harus alert terus bahwa di setiap pemilu di seluruh dunia itu pemilih itu bisa berubah dalam waktu 1 hari, bahkan dalam waktu jam itu bisa berubah.
terutama memasuki waktu-waktu krusial seperti sekarang ini, mulai besok kan sudah kampanye nih. Nah, itu kita juga harus ingat bahwa hasil-hasil survei itu menunjukkan bahwa yang belum menentukan pilihan ada dua jenis yang ini, yaitu ada 36%, jumlahnya cukup besar, 36%. 36% itu terdiri dari undecided voters, pemilih yang belum memutuskan mau milih pasangan yang mana, dan swing voters. Swing voternya. Nah, swing voters adalah pemilih yang bisa berubah kapan saja, tergantung dari nanti program yang ditawarkan oleh pasangan-pasangan itu. Kemudian mereka ini umumnya pemilih rasional yang menjatuhkan pilihan dilihat dari program yang ditawarkan oleh pasangan itu. 36% itu jumlahnya sangat besar. Nah, sehingga waktu mulai sekarang ini itu para pasangan dengan tim pemenangannya ini harus bekerja keras mengetahui kecenderungan pemilih ini di waktu-waktu mendatang ini, apa yang mereka sukai gitu, terutama generasi Z dan generasi milenial yang jumlahnya itu sekitar 60%. Jumlahnya cukup besar gitu. Nah, aspirasi mereka ini yang perlu ditangkap pasangan-pasangan calon, juga tim pemenangannya itu, sehingga isu yang menjadi concern mereka, menjadi keprihatinan mereka bisa dijawab oleh Anies dan pasangannya gitu. Ini yang perlu diketahui, dan perubahan peta politik itu masih sangat dinamis sekarang ini. Itu masih mungkin nggak dari tadi posisi kedua bisa naik ke 1 atau malah turun ke 3? Nah, itu tergantung dari bagaimana kerja tim pemenangan. Kita lihat gini, kalaupun orang-orang percaya bahwa Anies di peringkat ketiga, oke. Tetapi kita juga melihat bahwa peringkat ketiga itu pada saat ini bukan menjadi indikator bahwa Anies akan kalah. Nah, itu kita belajar dari Pilkup 2017. Ketika itu, semua, tidak ada kecualinya, semua lembaga survei itu menyatakan Ahok menang, dan AHY pada waktu itu dengan pasangannya itu peringkat kedua, dan Anies di peringkat ketiga gitu. Nah, menurut antum apa ajuan yang kita lihat? Kalau lembaga survei selalu seperti itu, tapi terakhir kan ada beberapa lembaga survei, satu tadi kan lumayan bagus ya. Nah, diimbangi lagi dari yang internasional ya. Sehingga setidaknya lembaga survei yang abal-abal selama ini yang selalu menyuarakan sesuai pesanan, mungkin tahu diri ya. Tahu diri atau mungkin merubah strateginya gitu loh. Jangan lagi rakyat selalu dibohongi dengan survei-survei yang aneh-aneh ini kan. Iya. Saya mengatakan itu tadi dengan harapan simpatisan Anies itu optimis gitu. Nah, ada lagi satu ini yang mungkin orang sudah lupa, atau kita tahu bahwa Center for Strategic and International Studies, yaitu CSIS, di bawah Yusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi, pada bulan September tahun lalu mengeluarkan hasil survei itu mengungkapkan bahwa dengan siapapun Anies berhadapan di putaran kedua, apakah dengan Prabowo atau dengan Ganjar, Anies akan memenangkan pertarungan. Dan CSIS ini kita tahu bahwa mereka bukan pendukung Anies. Mereka bukan pendukung Anies, sehingga dan kredibilitas mereka sebagai lembaga survei itu sangat bisa diandalkan gitu. Nah, tapi ini sekali lagi saya mengatakan bahwa hasil-hasil survei itu yang memenangkan Anies gitu jangan sampai membuat kita terlena atau pendukung Anies ini terlena, karena
politik memasuki kampanye ini itu sangat dinamis, di mana perubahan politik itu bisa terjadi kapan saja, bergantung kepada kemampuan dari tim-tim sukses, tim-tim pemenangan pasangan-pasangan ini membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Apa yang menjadi isu, apa yang menjadi perhatian generasi muda saat ini, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, dalam tanda kutip sangat singkat ya, itu cuma dalam waktu 75 hari ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh para pasangan capres, terutama Anies dengan Muhaimin Iskandar, untuk menggunakan waktu yang singkat ini dalam menjawab aspirasi-aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk membuat para undecided voters dan swing voters ini akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Anies dan pasangannya gitu. Ya, kembali lagi ke tim ya. Kalau menurut Antum tadi kan ini kan sebentar lagi kan kontestasi ini kan berlangsung ya. Mulai besok sudah mulai campaign ya. Yeah. Tim Anies pun sudah terbentuk ya, kurang lebih hampir 1.000 ya. Yang sudah diumumkan 700 lebih. Yeah. Bahkan ini menurut Anda nih ada suatu yang sedikit di luar kebiasaan ya, yang selama ini kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu ya, belum pernah terjadi hal seperti ini. Yeah. Jadi ada tim 12, semacam kesebelasan permainan bola. Yeah. Jadi di sini, ini sebetulnya bagus ya. Yeah. Bagus menunjukkan suatu kontestasi, pesta demokrasi yang diumpamakan seperti permainan bola gitu loh. Yeah. Nah, di situ juga terjadi semacam sindiran-sindiran politik ya, yang cukup tajam ya. Sehingga wasit harus betul-betul jadi wasit, pemain juga harus main, semua penonton juga menjadi sorotan gitu loh. Yeah. Jadi kalau saya lihat ajakan daripada tim Anies Gus Muhaimin ini luar biasa nih. Yeah. Ya, ide-ide cemerlang yang menurut Anda ini suatu terobosan baru ya. Yeah. Terobosan baru, fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iya. Itu bahkan di situ ada tim kesebelasan, ada ko-nya, ada ko dan sebagainya. Nah, menurut Anda apa nih yang bisa kita harapkan? Karena di situ sudah diungkapkan ke publik ya bahwa di timnya Anies ini ada kurang lebih 120-an lebih Pati ya, TNI Polri dari semua angkatan ya. Itu diungkapkan sini oleh ketua tim pemenangan. Kalau nggak salah tadi malam itu acara di Metro TV ya, bahwa ada 120-an Banten Pati dan semua mereka akan bergerak ya dengan segala macam pengalamannya, dengan segala macam kemampuannya itu untuk memenangkan di kontestasi ini gitu ya. Nah, ini menarik Beb ya. Menarik. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat seorang jenderal itu kan cukup lama ya. Jadi kalau kita lihat buntut ke bawah itu kan banyak ya. Begitu ini bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada yang bintang 4 gitu. Arti pasukan di bawah itu kan ada ribuan kan ya. Katakan satu jenderal kan bisa ribuan kan. Nah, ini udah 122 yang bergabung. Nah, ini kalau kita lihat ini menurut Anda seperti apa nih harapannya? Iya, jadi fenomena bergabungnya para perwira tinggi, mantan perwira tinggi dalam jumlah besar ke pasangan Anies Muhaimin ini ada dua hal. Yang pertama, dukungan mereka menegaskan bahwa pasangan Anies dan Muhaimin ini merupakan pasangan nasionalis religius. Jadi tidak bisa diragukan gitu mengenai komitmen mereka kepada konstitusi, kepada Pancasila sebagai dasar negara, kepada Bhinneka Tunggal Ika,
itu tidak bisa diragukan karena Pati itu mereka telah dididik demikian rupa untuk mencintai bangsa ini tanpa reserve. Gitu. Yang kedua, mencerminkan bahwa ada keprihatinan luas di kalangan para Pati ini mengenai keadaan bangsa hari ini. Nah, tadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada gejala atau indikasi-indikasi yang mencolok bahwa wasit dalam permainan ini itu wasit yang tidak akan netral. Nah, kalau itu terjadi, maka permainan ini akan buyar. Penonton akan turun ke lapangan, menghajar wasit dan terjadi kekacauan. Nah, sehingga gejala ini direspons oleh para pensiunan perwira tinggi ini untuk menjamin bahwa permainan ini berjalan fair, gitu. Fair play gitu, permainan yang jujur, adil. Demi kita menghasilkan pemerintahan baru yang legitimate, yang merupakan pilihan dari rakyat itu sendiri. Nah, itulah yang mendorong para perwira tinggi ini bergabung dengan pihak Anies dan Muhaimin itu. Saya turut bersyukur karena penggabungan mereka ini juga secara tidak langsung itu meruntuhkan propaganda-propaganda bohong dari orang-orang yang tidak suka kepada Anies bahwa dia mengusung politik identitas. Gitu. Karena kalau benar itu para perwira tinggi ini tidak mungkin akan mendukung, bergabung ya. Iya, dan memang nggak benar itu tuduhan-tuduhan seperti itu. Faktanya itu kan kita melihat bahwa hampir semua komunitas agama di Jakarta ketika Anies memimpin itu menyatakan apresiasi tinggi mereka terhadap kepemimpinan Anies, di mana beliau pada waktu itu memperlakukan semua komunitas agama, meskipun mereka minoritas, dia perlakukan secara adil gitu. Ada misalnya rumah ibadah yang selama 40 tahun mereka usahakan untuk mendapatkan izin pembangunannya itu dihalang-halangi oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi di masa Anies itu semua keinginan mereka itu dipenuhi Anies, dan kita melihat tidak ada gejolak atau protes dari kaum muslim misalnya bahwa Anies diskriminatif terhadap mereka atau mendahulukan kepentingan agama minoritas ini, karena Anies memperlakukan semuanya secara adil. Ya, itulah sebabnya nilai positif dari para Pati TNI tadi ya. Iya, ini Anies itu adalah penegasan mereka terhadap siapa itu Anies Baswedan dan siapa itu Muhaimin Iskandar. Pasangan ini adalah pasangan yang di mata mereka itu pasangan yang menjanjikan menjanjikan Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih baik. Karena tidak mungkin negeri ini akan membaik kalau pasangan-pasangan yang lain, Prabowo dengan Gibran maupun Ganjar dan Mahfud MD itu menyatakan akan melanjutkan program dan kebijakan pembangunan dari rezim Jokowi.
Nah, ini situasi Indonesia ini situasi yang sebenarnya sudah agak sulit sekarang ini, sehingga perlu eh, perubahan gitu. Tentu saja ada hal-hal yang baik dari pemerintah sebelumnya, itu yang kalau memang baik ya dilanjutkan. Tetapi tidak masuk ke akal kalau pemerintahan yang berikutnya itu tidak melakukan terobosan-terobosan baru, kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan aspirasi kekinian pasca Pilpres itu mau nggak mau harus diubah. Ya kalau kita melihat fenomena terakhir ini kan apa namanya seperti pidato Bu Mega kemarin kan, sangat apa namanya sudah terasa bahwa kecurangan-kecurangan sudah mulai muncul ya, sudah muncul di mana-mana. Nah untuk mengantisipasi ini kira-kira apa Bib? Kira-kira masukan dari antum kan begitu banyak pati, begitu banyak juga kolonel ke bawah juga bukan cuma pati nih, kolonel ke bawah juga banyak sekali yang sudah bergabung ya, bahkan ASN yang pensiunan dari katakan dari Kementerian Pertahanan dan lain-lain itu Anda juga dengar tuh banyak mereka yang bergabung ya, belum lagi tim dokter, tim ini, udah segala macam itu mengharapkan, menginginkan sekali perubahan ya, perubahan yang begitu besar. Tapi kembali lagi seperti yang Anda bilang tadi, jangan UPR dulu ya, jangan apa namanya pesta ini kan baru mulai ya, nah, baru mulai besok itu baru mulai kampanye dan kita juga berharap semua dukungan dari masyarakat itu bisa terakomodir dengan baik ya, dengan terbentuknya tim kesebelasan tadi ya, ada 12 tim tadi yang memang mengakomodir semua ya, relawan kan begitu banyak ya, dukungan begitu banyak dari mana-mana itu kalau tidak diakomodir dengan baik juga akan nanti bisa sia-sia Ibu ya. Apa saran-saran antum kira-kira mengarah situ? Terutama ya kita lihat sendiri kan relawan itu bahkan ribuan ya, mana-mana mencoba jamur gitu ya. Nah itu kan perlu semacam apa namanya koordinasi yang luas ya, sehingga apapun yang tadi sudah begitu besar menjadi satu ikatan yang kuat gitu loh untuk mengawal pemilihan ini. Gimana, Bib? Yang pertama-tama itu perlu kita sadarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pilpres ini bukan sekedar pesta demokrasi untuk bersenang-senang, tapi ini adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat serius, bahkan yang paling serius dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya sejak reformasi ini. Karena ada indikasi kuat bahwa tangan-tangan kekuasaan ini cenderung berpihak kepada pasangan Prabowo Gibran. Ini bukan sesuatu yang sesuatu yang merupakan asumsi-asumsi, tapi indikasinya itu sudah sangat jelas betul. Gitu. Nah, misalnya kita tahu bahwa ada baliho di Bali umpamanya, yang baliho Ganjar Mahfud itu yang kemudian diturunkan. Lalu di Jawa Tengah itu seperti dilaporkan oleh majalah Tempo mengenai bermunculannya baliho-baliho dari Prabowo dan Gibran, sementara baliho yang dari Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan itu tidak mudah untuk didirikan gitu. Ada larangan-larangan seperti ini dengan berbagai macam alasan gitu. Nah, ini dengan jelas menunjukkan bahwa memang asumsi bahwa Pilpres tidak akan berjalan fair itu adalah sesuatu yang nyata. Untuk itu
kalau rezim ini ingin bangsa ini stabil dan menyongsong masa depan yang lebih baik, maka saya pribadi itu ingin menghimbau kepada pemerintah untuk benar-benar menjadi wasit yang fair. Sebab kalau hasil pemilu ini dilihat rakyat adalah hasil yang mencederai demokrasi, maka pemerintahan yang akan berdiri nanti itu tidak legitimate. Apalagi, maaf ya, saya harus bilang, Prabowo dan Gibran itu pasangan yang dalam tanda kutip itu freak, pasangan yang aneh gitu. Kalau menurut Andrinov Caniago, guru besar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, di mana dia merupakan salah satu orang yang paling bertanggung jawab yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta dan kemudian menjadi presiden, itu menyatakan bahwa sekarang dia sudah kecewa dari sebagai pendukung Jokowi yang dia bilang dulu enggak seperti ini Jokowi sekarang, dan dia sudah peringatkan sama Jokowi tapi Jokowi enggak dengar. Karena menurut dia itu pasangan Prabowo dan Gibran itu adalah pasangan karbitan. Prabowo itu jenderal karbitan menurut dia. Karena kalau bukan dia anak mantunya Soeharto, Prabowo itu menurut dia itu tidak akan menjadi jenderal sampai pangkat 3 letnan jenderal gitu. Demikian juga menurut dia Gibran. Gibran itu calon presiden karbitan juga. Jadi calon presiden dan calon wapres dua-duanya karbitan. Dua-dua pasangan karbitan. Yang satu karbitan di masa Orde Lama. Iya, Orde Baru. Orde Baru. Yang satu lagi di masa dia Orde anak Reformasi. Soeharto, lalu dia dinaikin sampai jadi jenderal, tapi kemudian dipecat karena itu tadi terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu itu. Nah, yang menggelikan orang-orang yang memecat Jokowi pada waktu lalu sekarang ini orang-orang yang memecat Prabowo karena terlibat dalam penculikan mahasiswa berbondong-bondong kumpul dengan Prabowo sekarang. Iya, itu SBY salah satu Dewan Kehormatan Perwira bersama Agung Gumelar yang memecat Prabowo pada waktu lupa itu. Kali lupa kali. Kita sayangkan bahwa SBY misalnya itu sebenarnya sebelum masalah ini muncul itu kan relatif citranya dia sebagai promotor negara demokrasi di Indonesia ini positif citranya itu. Kemudian dia dirusak oleh sikap dia belakangan ini. Yang pertama itu misalnya ketika ketika partai-partai politik yang mengusung Anies ini lebih memilih Muhaimin untuk menjadi pasangan Anies, itu mereka cabut dari koalisi perubahan untuk persatuan. Nah itu kan tindakan terburu-buru dan childish, kekanak-kanakan. Nah lalu sekarang ini mereka mendukung ini pasangan freak itu, pasangan yang aneh, pasangan karbitan itu. Prabowo adalah orang yang
yang Besar Jenderal Karbitan yang dipecat oleh salah satunya oleh SBY, dan kemudian si Gibran ini juga Karbitan dipaksakan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana ketuanya adalah ipar Jokowi atau pamannya si Gibran itu, dan secara konsisten didukung oleh Partai Demokrat. Padahal itu kan mereka cabut dari koalisi perubahan pada waktu itu kan karena menganggap bahwa AHY itu pantas untuk menjadi pasangannya Anies sebagai cawapresnya. Jadi kalau kita lihat memang di Pilpres 2024 ini banyak yang kena prank ya. Iya. Iya, memang betul-betul mengejutkan gitu. Kan sini kan banyak sekali nih. Ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ya kan? Yang berambisi ya, yang luar biasa karena punya segala-galanya kan? Iya. Ada lagi muncul lagi calon-calon lainnya. Ada Erlangga kan? Betul. Nah, kok tiba-tiba jadi sekarang yang muncul ya seperti yang bilang tadi, pasangan Karbitan gitu. Iya. Ini apa nih? Ini gejala apa, Bib? Apa power syndrome atau apa yang terjadi oleh elit politik, terutama yang begawan-begawan politik yang seperti yang bilang ada SBY dan lain-lain gitu. Apa sih yang terjadi di mereka nih? Apa mereka lupa atau power syndrome atau apa kira-kira, Bib? Iya, jadi ini memang satu situasi yang sangat aneh karena ini semua ini sekarang itu tunduk kepada Jokowi. Makanya pertanyaan itu apa yang terjadi sebetulnya nih? Kalau menurut kacamata antum nih, ya tentunya kalau kita kaitkan ya dengan dunia internasional, ya kan, pasti ini menjadi sorotan kan? Dan juga ngikutnya juga tuh beberapa negara tuh. Jadi mereka tertawa gitu loh. Ada pasangan cawapres yang usianya masih jauh, pengalaman masih jauh, segala-gala masih jauh, tiba-tiba dengan kondisi yang dipaksakan, tanda kutip ya. Jadi dan sampai hari ini buntutnya masih panjang gitu loh. Anwar Usman yang dipecat dari MK, sekarang dia menuntut balik. Kan lucu lagi nih kan. Jadi yang tadi kita berpikir sudah selesai, sudah berproses, tiba-tiba dia sekarang menuntut kembali ke petun bahwa dia tidak menerima Soeharto sebagai ketua gitu loh. Ini penyakit apa yang ada di elit politik ini? Mereka tuh kan sudah tua, ahli hukum, profesor, doktor, agamanya juga boleh kita lihat kan bagus gitu loh. Apa yang terjadi? Ya ini semua tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan. Yang pertama misalnya pelemahan KPK. Pelemahan KPK yang tadinya independen dan berotonomis, dia kemudian menjadi rumpun dari kekuasaan eksekutif, di mana dia berada langsung di bawah Jokowi. Presiden. Nah, dengan demikian, lembaga ini itu digunakan untuk sebagai pengancam terhadap menteri-menteri, ketua-ketua partai ini yang memang hampir semuanya terlibat korupsi. Misalnya Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, sehingga mereka mau tidak mau harus patuh apa yang diinginkan oleh Jokowi. Yang kedua, terjadi bentrokan antara PDIP, Megawati khususnya dengan Jokowi. Tadinya Jokowi mempromosikan Ganjar sebagai golden boy, sebagai penerus ya, emas yang akan meneruskan kebijakan pembangunan Jokowi, termasuk legasinya dia ini. Nah, dan Ganjar pada waktu itu iya aja karena menganggap bahwa
eh, si Jokowi adalah kader PDIP dan dia kader PDIP, layak kalau misalnya kebijakan pemerintah sebelumnya kan dia ikuti. Tapi kemudian Ganjar ini dirampok oleh PDIP. Tadinya Mega kan Megawati, pemimpin ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri itu kan pada waktu itu kan memasang jarak dengan Ganjar. Karena Megawati kepingin pencapresan nanti dari PDIP itu ditentukan oleh beliau sendiri gitu. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu Ganjar itu lebih dekat ke Jokowi gitu. Nah, untuk itu Megawati ingin memonopoli Ganjar sehingga dia jadi petugas partai dan akan dikendalikan oleh Megawati dari luar itu, dia harus putuskan dulu hubungan dengan Jokowi. Untuk itu langkah pertama dia suruh waktu itu menjelang bulan April itu menjelang kedatangan timnas Israel yang akan ikut ajang sepak bola U20. Piala Dunia U20 di Indonesia ini, itu dilihat Megawati sebagai suatu kesempatan untuk memutuskan hubungan Jokowi dengan Ganjar, dengan dia memerintahkan Ganjar Pranowo untuk menentang kehadiran timnas. Ya, Israel ya? Iya, Israel. Kebetulan timnas ini Israel itu juga akan bertanding di Jawa Tengah. Nah, Jokowi kecewa pada waktu itu karena dia anggap dengan melaksanakan dengan membuka pintu bagi kedatangan timnas Israel, ini akan menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa pemerintahan Jokowi ini permisif terhadap Israel. Nah, ini sejalan dengan upaya-upaya dari pemerintahan Joe Biden untuk menormalisasikan hubungan Israel dengan Indonesia pada waktu itu. Nah, akhir tahun lalu itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken itu datang dan berbicara dengan Menlu kita Retno P. Marsudi itu penjajakan untuk kemungkinan terjadinya normalisasi hubungan Israel. Dan kemudian menurut media-media di Indonesia itu ternyata sudah ada beberapa pertemuan rahasia antara delegasi Indonesia dengan delegasi Israel itu di berbagai tempat di luar negeri gitu. Nah, dengan penolakan Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel, buyar itu semuanya itu. Jadi Jokowi nggak dapat poin. Jadi lobby ke Yahudi ini gagal ya? Iya, gagal. Lalu tapi yang lebih dari segalanya itu tadinya Jokowi tahu bahwa Megawati memang nanti akan mengusung Ganjar gitu. Tapi itu akan terjadi pada bulan Juni. Tiba-tiba Ganjar diperintahkan untuk mematikan menonaktifkan HP-nya supaya dia tidak bisa dihubungi oleh Jokowi. Jadi betul-betul dia disekap betul-betul itu oleh Megawati. Nah, dan kemudian Jokowi tidak diberitahu sama sekali mengenai rencana Megawati untuk mengusung Ganjar. Pas di hari Lebaran itu bulan April, jadi dimajukan dari Juni dia bikin jadi. Kalau nggak salah hari Kartini itu 21 April ya? Enggak,
hari Lebaran. Iya, kalau saya pas kalau nggak salah hari pas 21. Kalau saya bilang tuh hari Ibu. Iya, bersamaan itu. Hari Kartini. Megawati tiba-tiba kontak sama Jokowi yang lagi pulang ke Solo untuk berlebaran dengan keluarga. Dia diberitahu dan dipanggil. Tiba-tiba Jokowi baru tahu bahwa ternyata yang diusung Mega adalah Ganjar. Dan lebih dari itu, ada kontrak politik. Betul. Antara Ganjar dengan Megawati. Di mana Ganjar setuju 3 poin, yaitu Ganjar adalah petugas partai. Yang kedua, pembentukan kabinet ditentuin oleh Megawati pribadi, dan juga yang menentukan cawapresnya itu adalah Megawati. Nah, padahal sebelumnya Jokowi berpikir Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir itu nggak ada hubungan dengan NU, tiba-tiba dia dijadikan anggota kehormatan Banser. Iya, dengan bikin acara 1 abad NU ya. Iya. 1 abad PBNU ya. Dan dia dikasih tugas untuk jadi ketua panitia penyelenggara itu. Tujuannya itu untuk meng-NU-kan ini Erick Thohir. Iya, kalau nggak salah berikutnya itu setelah beberapa hari kemudian tuh Mbak Puan diangkat sebagai sebagai orang nomor 1 ya. Iya. Queen maker ya. Iya, betul. Queen maker untuk tim Ganjar ini kan. Betul. Dan semua itu ternyata dibatalkan oleh Megawati. Lalu Sandiaga Uno yang tadinya di Gerindra itu diiming-iming untuk bergabung dengan PDIP dengan harapan jadi wapres. Dengan harapan jadi wapres, dan dia kan ada banyak uang juga, baik Erick maupun ini diharapkan seperti itu. Nah, ternyata ada skenario dari Megawati yang tidak diketahui oleh Jokowi, yaitu dia perintahkan Mahfud MD, Megawati waktu itu, untuk membongkar mengenai pencucian uang di Kementerian Keuangan 349 triliun pada waktu itu, yang melibatkan begitu banyak pejabat pajak di Kementerian Keuangan itu pada waktu itu. Wow, Mahfud MD langsung meledak itu. Hebat. Awal mula situ ya. Karena Megawati kepingin dia jadi cawapresnya PDIP nanti. Dan terwujud. Terwujud setelah peristiwa itu. Jadi kalau kita lihat skenario Gibran tadi juga kita lihat sekarang sudah mulai terkuak ya, bahwa setahun yang lalu ibunya itu sudah membuat semacam ancang-ancang ada jauh-jauh hari ya. Iya. Nah, tiba-tiba juga Bu Mega juga punya ancang-ancang lain ya. Iya. Gitu. Masih ada lagi yang dilakukan karena kecewa dengan fenomena pengangkatan Ganjar yang dimonopoli oleh Ibu Megawati, sementara Jokowi ingin punya saham politik dalam pemerintahan berikut. Nah, Ganjar itu ternyata sudah dimonopoli oleh Megawati, sehingga dia sudah bukan lagi sahamnya Jokowi, sehingga dia nggak bisa lagi melanjutkan legasi-legasi Jokowi. Oleh karena itu, mulai saat itu Jokowi terus berpikir bahwa dia harus memberi pelajaran pada Megawati, dan juga untuk memastikan bahwa rejim Jokowi itu akan berlanjut. Nah, caranya untuk memberi pelajaran kepada Megawati itu menjadikan Gibran sebagai cawapres dengan ikut cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi, yang ketuanya adalah iparnya Jokowi atau pamannya si Gibran. Nah, itu Undang-Undang Pemilu yang membatasi
capres-cawapres itu harus berumur 40 tahun, diberi tambahan klausul yang menyatakan bahwa atau kepala daerah yang pernah atau sedang berkuasa di daerah itu. Nah, ternyata keputusan itu kontroversial. Sampai hari ini nggak selesai. Iya, itu protes di mana-mana itu, tapi ya sudah. Jimli As-Siddiqi pada waktu itu yang diharapkan bisa mengambil keputusan untuk membatalkan atau menyingkirkan Anwar Usman itu, ternyata ekspektasi rakyatnya itu nggak terpenuhi seluruhnya. Gitu. Ya. Anwar Usman tidak dipecat dan keputusan MK itu nomor 90 itu tidak dibatalin gitu. Nah, sementara sekarang ini Anwar Usman tidak bisa menerima keputusan itu. Ini panjang Nah, menurut saya ini memang kemungkinan besar pra peradilan yang diajukan oleh Anwar Usman itu akan diterima. Bukan pra peradilan, dia menggugat ke petun. Iya, bukan pra peradilan, dia menggugat ke petun. Iya, ke petun. Tentang pengangkatan Soeharto sebagai pengganti beliau. Iya, tidak sah. Gitu. Iya, itu bisa jadi dia akan dikabulkan lagi. Dia menang gugatan itu, dia menang sehingga dia masih ketua MK. Kenapa dia harus ketua MK? Karena nanti pilpres ini nanti akan menimbulkan ini gonjang-ganjing gitu, protes ini, protes itu, sehingga kalau ketua MK-nya bukan orang yang loyal kepada Jokowi dan Gibran, maka bisa jadi harapan-harapan Jokowi terhadap hasil pilpres itu bisa merugikan dia. Oleh karena itu Anwar Usman ini harus dikembalikan ke posisinya. Jadi itu perintahnya Jokowi menurut saya, supaya kamu gugat itu. Dan nanti ada permainan di mana Anwar Usman akan dimenangkan kembali gitu. Ada indikasi ke situ? Ada indikasi ke situ. Itu menurut pikiran waras kita, common sense kita bergerak seperti itu. Jokowi ini kan sudah sudah kepalang basah, dia tidak akan mundur. Dan kita juga tahu bahwa sekarang ini upaya untuk mengalahkan pasangan lain, Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud, ini juga terus dilakukan. Jadi salah satu hal ini yang juga penting, ternyata pihak PDIP menyatakan bahwa sekarang ini kering. Jadi nggak ada oligarki yang mau masuk ke situ. Karena dilarang oleh Jokowi. Jadi mereka nggak punya uang sekarang ini. Ini salah satu jalan untuk lebih jauh melemahkan PDIP gitu. Gitu. Nah, ini tapi langkah-langkah kasar dari Jokowi ini menimbulkan alarm untuk peringatan terhadap bangsa ini bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Itu sebabnya kita melihat belakangan ini kan masyarakat sipil, lembaga-lembaga yang concern, orang yang concern dengan demokrasi Indonesia, kelangsungan hidup ini bangsa ini, itu yang kemudian mengaitkan oleh para pati itu, mantan perwira tinggi itu, yang kemudian terpanggil mereka itu untuk bergabung dengan pihak koalisi perubahan, karena bukan saja kemungkinan pilpres ini akan berlangsung curang, tapi kalaupun nanti Prabowo dan Gibran menang, apakah kita mau membiarkan bangsa ini diatur oleh pasangan karbitan
Itu pertanyaannya. Berbahaya betul. Prabowo itu sudah berumur 72 tahun. Tahun depan ketika dia umpamanya dia melantik, dia dilantik, usianya 73 tahun. 73 tahun untuk orang Indonesia itu usia yang sudah sangat uzur. Dan umpamanya saja ternyata Prabowo tidak bisa melanjutkan pemerintahan dia, maka Gibran yang akan menggantikan itu. Kembali lagi ke dunia internasional ya. Iya. Gimana pun juga antum sebagai pengamat baik nasional maupun internasional ya. Iya. Dengan kejadian yang ya tanda kutip aneh-aneh ya. Aneh dan nyata ya. Mungkin kita bilang aneh tapi kenyataannya seperti ini ya. Yang tadi kita berpikir tentang MK sudah selesai, muncul lagi BPK, terjadi korupsi juga di BPK. Negeri ini kan makin hari kan makin amburadul ya. Di DPR ketahuan tuh berapa banyak uangnya sudah mengalir ke situ, sehingga DPR juga bungkam 1000 bahasa, sekian puluh miliar uang, udah mandi uang, kalau istilah saya itu udah mandi. Mereka udah mandi dengan uang ya, sehingga apapun mau bergerak ya serba nggak bisa karena tersandra ya. Kalau tadi kita berpikir hanya beberapa ketua umum partai tersandra, ternyata berjamaah ya. Tersandra berjamaah, sehingga semuanya ini kalau mau bongkar-bongkar kan panjang ceritanya. Nah, apa yang antum lihat dari pengamatan dunia internasional terhadap Indonesia dengan kondisi perpolitikan yang katanya kita negara demokrasi? Iya, memang betul negara-negara yang demokrasi maju itu tentu saja melihat bahwa demokrasi kita belum matang. Artinya flow demokrasi, demokrasi cacat. Tapi mereka masih bisa maklumi sebab sistem demokrasi ini merupakan sistem yang sulit. Gitu. Sistem terbaik di antara sistem yang jelek, menurut Winston Churchill, gitu. Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Gitu. Nah, sehingga untuk menjadi suatu negara demokrasi yang matang, dia perlu waktu yang cukup panjang. Itu pun harus ada komitmen kuat oleh pemerintahan ini, bangsa ini, khususnya pemerintahan yang yang dipilih oleh rakyatnya melalui pilpres. Jadi diharapkan nanti tiap-tiap hasil pemilu di Indonesia ini melanjutkan pematangan demokrasi sejak tahun 98 itu Orde Baru runtuh. Nah, tapi ternyata dalam 9 tahun terakhir ini ekspektasi kita dengan menjadikan Jokowi sebagai presiden yang harapannya dia akan mematangkan demokrasi karena dia bukan bagian dari Orde Baru, kesederhanaannya dia waktu itu, citranya yang terbangun seperti itu. Nah, ternyata semuanya sekarang ini runtuh bagai istana kartun, runtuh seluruhnya harapan masyarakat, termasuk harapan oleh dunia internasional. Dunia negara-negara demokrasi. Nah, karena mereka berharap bahwa Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia Pasifik dari segi luasnya wilayah maupun penduduknya, dan juga mengenai prosesnya dia menjadi salah satu negara maju nanti, itu ternyata ini mengalami pemunduran luar biasa. Gitu. Padahal kepentingan negara-negara di luar itu, negara-negara yang demokrasi yang beradab itu, mengharapkan bahwa Indonesia akan muncul sebagai suatu kekuatan negara demokrasi di Asia Tenggara, sehingga dia menjadi antitesa dari rezim komunis Cina. Nah, Prabowo Gibran
adalah pelanjut dari rezim Jokowi. Sehingga dia akan pro Cina gitu. Apalagi pemerintahan kita ini Jokowi itu dan kemudian Prabowo itu dalam salah satu forum tentang demokrasi ketika Duta Besar Jepang menanyakan terhadap Prabowo apa yang akan dia lakukan kalau dia terpilih sebagai presiden. Dia bilang bahwa ya dia akan melanjutkan program pembangunan Jokowi dan juga akan menolak tekanan dari WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia itu, yang meminta agar Indonesia membiarkan mineral mentah dari Indonesia itu diekspor keluar. Ya, pemerintah Jokowi ya menginginkan agar terjadi hilirisasi gitu. Kita tidak lagi mengekspor bahan mentah, yaitu tambang, batu bara, nikel. Tetapi kita mengekspor barang jadi. Nah, itu menimbulkan ketegangan Indonesia dengan negara-negara demokrasi di Eropa dan Amerika Serikat. Sebenarnya Cina tidak menjadi masalah, dan dia yang monopoli tambang nikel di Indonesia. Nah, Prabowo akan melanjutkan hal itu. Ganjar juga akan melakukan hal itu karena dia akan melanjutkan dia melanjutkan legasi politik luar negeri Soekarno. Legasi politik luar negeri Soekarno itu adalah pro Cina. Pro Cina ya. Berarti dua-dua sama aja ya? Iya. Ganjar maupun Prabowo sama-sama saja nih nantinya ke depannya. Sama aja. Apabila terpilih ya. Iya, saya lihat itu dari misi visi mereka, kemudian dari pernyataan Ganjar di forum-forum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga di Indonesia ini. Dan memang Ganjar itu tidak dikenal sebagai tokoh atau pemimpin otentik yang pro demokrasi itu. Ya, arti kalau kita pernah beberapa kali kita bisikkan di di podcast kita ini, Beb ya, berkali-kali kita melihat koalisi perubahan ini kan mendapat semacam menjadi musuh bersama ya, menjadi musuh bersama oleh rezim yang berkuasa saat ini kan. Iya, betul. Dengan segala macam pola ya kita lihat ya. Sekarang seakan kita lihat ini seakan-akan ada semacam dua kubu ya, dua kubu yang bertolak belakang yang saling serang menyerang. Jadi makin hari mendekat pemilu ini makin kelihatan ya bahwa jangan-jangan nih mereka berseteru untuk bersatu ya. Gimana Pak Tum? Iya, saya mendengar itu ada aktivitas di pihak PDIP yang mengontak kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini informasi ini dari Tempo. Mereka menawarkan kerjasama untuk menghadapi Pilpres mendatang ini, di mana dalam kontak mereka terhadap pihak kubu koalisi perubahan ini, mereka menawarkan kerjasama berbasis kepada hasil Pilpres nanti. Jadi mereka tawarkan kalau terjadi dua putaran dan yang putaran kedua itu Ganjar Mahfud melawan Prabowo Gibran, maka kubu koalisi perubahan itu akan bergabung dengan
Ganjar Mahfud dan sebaliknya. Kalau Anies Baswedan yang masuk ke putaran kedua menghadapi Prabowo Ganjar, maka pihak PDIP akan ikut bergabung di situ. Tapi konon dari pihak Koalisi Perubahan ini belum menanggapi serius tawaran dari PDIP gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu kan sebelum kubu PDIP menghadapi tekanan berat dari Jokowi, gangguan-gangguan yang datang dari penguasa itu, PDIP itu asik aja dengan keadaannya dia dan membiarkan ketika itu kubu Anies, ketika Anies dideklarasikan itu diganggu luar biasa oleh pihak Jokowi, dan pihak PDIP itu tutup mata terhadap gangguan seperti itu. Nah, sehingga di saat dia menghadapi tekanan dan gangguan luar biasa sekarang ini, dia menawarkan satu kerjasama yang dalam keadaan normal hampir bisa dikata mustahil, karena Nasdem dengan Surya Paloh-nya itu tidak harmonis dengan Megawati dengan ini. Ya, mengenai tawaran tadi, mungkin kalau saya sebagai ketua LSM PIS ya, kita juga punya concern sendiri ya tentang kestabilan ya untuk mengurus bangsa ini ya. Jadi apabila nanti katakan di putaran pertama itu Anies Gus Imin ini tidak masuk dalam tanda di kelanjutan, ya lebih baik nggak usah ikut ke sana dan ke sini. Jadi tetap istiqomah saja, tidak usah ikut-ikutan. Jadi tidak ada nggak mayan pak buat apa? Tunjukkan bahwa perjuangan masih panjang gitu. Apabila dia masuk ke salah satu ini sama saja, nggak ada bedanya kan? Masuk ke kubu sini sama, ke kubu sini juga sama gitu. Apa yang bisa diharapkan? Betul. Ya lebih baik tunjukkan istiqomah kita sebagai Koalisi Perubahan. Kedua-dua itu kan kita tidak sejalan gitu. Iya, apalagi misalnya kita kan tahu apakah itu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud itu sama satu kolom kan. Kalau kita bergabung dengan salah satu, maksudnya kita di sini adalah Koalisi Perubahan. Iya. Sementara dua pasang ini itu tidak menjanjikan bagi kebaikan bangsa ini. Sehingga kalau Koalisi Perubahan ikut bergabung, kalau kalah di putaran pertama dan bergabung dengan Ganjar Mahfud, lalu kalau ternyata mereka tidak bisa atau mereka hanya sekedar melanjutkan rezim Jokowi yang meninggalkan legasi yang banyak yang merusak, maka Koalisi Perubahan itu akan ikut bertanggung jawab. Iya, daripada ikut bertanggung jawab sudah jelas selama ini kita banyak protes dari mana-mana, kekecewaan yang begitu besar. Apabila ikut nyemplung sama juga bohong. Ya kan, Dip? Alangkah baiknya menentukan sikap. Contoh ya, seperti di Singapura itu, seperti di Malaysia. Kan berapa lama tuh yang sekarang berkuasa itu kan dia sebagai oposisi kan, dia masuk penjara segala macam. Dia tetap istiqomah dengan pendiriannya gitu loh. Ya mungkin itu sebabnya upaya pihak PDIP yang mengajak untuk kerjasama itu tidak ditanggapi. Iya, harus jangan ditanggapi. Karena itu pertimbangannya. Iya, karena kita kan kepengen negeri ini kan berubah. Ya, kalau nanti lebih baik. Iya, lebih baik, segala-galanya sudah semua rakyat ingin perubahan. Nah, kalau nanti pada saat putaran kedua kita berharapkan tidak terjadi. Andaikan terjadi, ya kita harus tetap istiqomah. Harus ada di tengah-tengah supaya ada check and balance gitu loh. Tidak ikut berjamaah lagi. Kan ini dosa berjamaah kan. Betul. Nah, apabila nanti Koalisi Perubahan ini tiba-tiba bergabung dukung salah satu yang dua tadi, ya mungkin saya orang pertama yang akan mendeklarasikan diri ya. Kita tidak mau ikut-ikutan gitu loh. Betul. Antum gimana? Sama? Iya.
Karena kita nggak mau menjadi bagian dari perusakan bangsa. Ya, itu yang kita harus istiqomah di situ kan. Jadi kalau kita lihat Anies ya, selama ini sikapnya yang tidak gila jabatan ya, tidak berambisi dengan jabatan, ya beliau akan bersikap seperti itu. Karena buat bangsa dan negara ini masih ada waktu. Betul. Ya, mungkin berjuang di luar kabinet, jangan ikut bergabung, kan lebih bagus. Betul. Daripada bergabung dengan yang jelas selama ini kita tidak suka. Betul. Ya dengan pelanggaran konstitusi yang begitu banyak, hukum diinjak-injak. Dan kita juga tidak melihat mereka punya gagasan-gagasan yang menjanjikan bagi kemaslahatan bangsa ke depan. Iya, kan sudah jelas kasat mata. Hampir selama ini kita sudah lihat semuanya keburukan itu begitu menumpuk, ya korupsi merajalela. Semua yang di atas kaya raya, sementara rakyat miskin menderita di mana-mana. Ya, yang pesta pora itu hanya elit-elit atas gitu. Betul. Nah, jadi uang yang beredar di atas itu nggak terbayang, Bib. Bayangin antum, seorang orang yang bertugas di BPK sekian lama, yang kita harapkan tadi untuk mengontrol keuangan negara, tiba-tiba tertangkap. Kita tertangkap, terbukti dengan mengembalikan uang 40 miliar nggak tanggung-tanggung. Itu baru satu orang. Dan kita mesti ingat juga begini, kenapa Prabowo Gibran itu menjanjikan akan meneruskan IKN. IKN ini menurut baik pengamat dalam negeri maupun internasional, ini adalah proyek gelap gitu. Ini proyek yang bakal mangkrak gitu, karena ndak akan karena tidak realistis ini. Nah, tapi Prabowo ingin melanjutkan. Ternyata di sana Prabowo dengan adiknya ini Hashim Joyo Hadikusumo ini mempunyai konsesi-konsesi lahan. Ini tadi kembali lagi, jadi kan cuma koncoisme untuk memperkaya diri sendiri kan. Nah terakhir Presiden pun ngomong, ya setelah terakhir ini dia ngomong bahwa kalau tadi Menteri bicara bahwa itu tidak ada investor yang mau masuk, sekarang Presiden sendiri ngomong bahwa tidak ada investor yang berminat. Jadi kita sekarang mengutamakan investor dari dalam negeri. Ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi kan? Nah tapi kita juga senang ya dengan sikapnya Anies terakhir ini bahwa tentang IKN itu dia jelas-jelas ya tidak akan melanjut ke proyek itu. Iya, proyek ambisius yang tidak masuk akal, gitu. Membahayakan bangsa ini. Karena kalau penggunaannya APBN itu akan mengabaikan kemiskinan yang sedang terjadi, pengangguran yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang ini. Lebih baik itu dihentikan, lalu dana itu dibikin program yang meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Ya, Bib, ini ada pertanyaan terakhir nih, ya. Jason ini kan cukup menarik ya. Pemilu ini ada 3 kekuatan besar ya, yang ikut cawe-cawe ya. Satu Tiongkok, ya, kedua Amerika, ketiga diam-diam Singapura. Singapura saya dengar-dengar juga punya peranan yang punya perhitungan, karena Singapura ini banyak sekali kepentingan dengan Indonesia gitu loh. Nah, jadi 3 kekuatan besar ini yang ikut mempengaruhi. Itu seperti apa nih? Iya, mereka ini bagaimanapun juga ingin menaruh telur di semua keranjang ini. Jadi supaya siapapun yang akan menang, mereka tetap punya saham di situ. Ini juga yang dilakukan oleh para oligarki nasional sekarang ini. Mereka taruh telur di semua keranjang ini. Nah, cuman sekarang ini telur yang mau ditaruh di keranjangnya Ganjar Prabowo itu lagi dihadang oleh Jokowi maupun Anies, sehingga dihadang oleh Jokowi juga telur yang mau ditaruh ke Anies juga dihadang itu, supaya mereka punya sumber daya itu terbatas sekali gitu. Ini gunanya kan untuk menjamin kemenangan Prabowo Ganjar. Nah, jadi Singapura ini kan wilayah kecil, negeri kecil. Nah,
dia punya kelangsungan hidup bergantung kepada tetangganya. Tetangganya. Nah, dia diapit oleh Malaysia dan Indonesia. Dan dua-dua negara ini, negara besar ini, yang tidak begitu klop sepenuhnya dengan Singapura gitu. Nah, sehingga Singapura ini berkepentingan untuk bergantung memegang tali yang ada di yang disediakan oleh Indonesia maupun Malaysia agar kelangsungan hidupnya bisa terjamin. Dia nggak bisa memusuhi ini, terutama juga Indonesia lebih daripada Malaysia, karena orang-orang Indonesia ini tempat belanjanya melancong ke Malaysia, ke Singapura, kemudian Singapura bertindak sebagai negara ketiga tempat Indonesia, sebagian komoditas Indonesia diperdagangkan melalui hub. Singapura sebagai hub itu sebagai semacam terminal perdagangan ini tuh. Jadi Singapura itu dia akan mendekati semua pasang capres ini untuk taruh telur dia di sana, sehingga siapapun akan menang ya dia nggak rugi gitu. Dia nggak akan berani memusuhi pemerintahan Indonesia. Itu tidak menguntungkan dia. Jadi siapapun kandidat dia akan taruh telur di situ. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu menarik nih bisik-bisik politik kenegaraan dengan Habib Smith ini. Kita sudah panjang lebar ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan masih ada secerca harapan ya. Secerca harapan, karena bangsa ini memang membutuhkan kelangsungan ya, untuk terutama kesejahteraan masyarakat ya, yang makin hari semakin sulit ya. Kemudian dengan Pilpres ini apa yang kita khawatirkan ya selama ini bisa menjadi suatu kenyataan bahwa Pilpres bisa berjalan sesuai rencana. Yang dikhawatirkan tentang kecurangan dan segala macam itu bisa diatasi dengan banyaknya kepedulian ya, terutama dan kesadaran dari publik. Ingat, jari kalian ini, satu jari ini, kalau kalian bisa menggunakannya dengan benar, maka kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi, insya Allah akan, kalau bisa tidak bisa dihilangkan, tekanan ekonomi yang sedang kalian dapatkan, ya paling sedikit akan berkurangnya. Tapi kalau kalian salah menggunakan jari ini, satu jari ini dalam waktu 1 detik kalian menggunakan itu, kalian akan menderita 5 tahun. Iya, jangan lupa ya netizen, terutama Khas dan Peace Channel dan masyarakat ya, satu jari ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Ya, jangan lupa. Satu jari ini sangat bermanfaat ya, karena satu inilah yang salah menggunakan ini, kalian akan menderita 5 tahun mendatang, bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Ya, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali ya. Kesempatan hanya datang 1 kali. Dalam kesempatan ini Habib Khas dan Habib Smith wanti-wanti ya kepada masyarakat Indonesia. Pemilihan umum sebentar lagi akan terjadi ya, dan insya Allah kita berharap ya dan berdoa semua gonjang ganjing ya, semua hiruk pikuk ini selesai di tanggal 14 Februari ya, insya Allah. Di 14 Februari itu insya Allah kita akan merayakan kemenangan pesta demokrasi jujur, adil dan terbuka ya. Kita juga berharap insya Allah dengan pemilihan ini kita maju ke depan, Beb ya. Baiklah, bisik-bisik politik ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beb Smith.